pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 1, 2, dan 3, LKS halaman 73 sampai dengan 80. Kita masuk pada pembelajaran 1, keragaman benda di pantai. Bisa dibuka LKS masing-masing ya. Di sini ada cerita berwisata ke pantai. Lina berwisata ke pantai bersama keluarga. Bermain di pantai sangat mengasihkan. Banyak permainan yang bisa dilakukan. Contohnya bermain pasir. Namun di pantai bukan hanya ada pasir, banyak benda yang terdapat di pantai. Kita bisa menemukan kerang dan batu karang. Benda tersebut termasuk benda berwujud padat. Selanjutnya kita masuk pada materi matematika pembagian bilangan 1. Lina memiliki 12 kerang. Kerang tersebut akan diberikan kepada adik. Berapa banyak kerang yang akan diperoleh adik? Kita bisa mencarinya dengan sebagai berikut ya. 12 dibagi 1 itu sama artinya dengan 12 dikurang 1 sampai hasilnya 0. Di situ bisa kita lihat ada 12 kali pengurangan, berarti 12 dibagi 1 sama dengan 12. Jadi banyak kerang yang diperoleh adik adalah 12. Selanjutnya kita masuk pada materi SBDP lukisan pasir tempel. Lina berwisata ke pantai bersama keluarga. Bermain di pantai sangat mengasihkan. Banyak permainan yang bisa dilakukan. Contohnya bermain pasir. Namun di pantai bukan hanya ada pasir, banyak benda yang terdapat di pantai. Kita bisa menemukan kerang dan batu karang. Benda tersebut termasuk benda berwujud padat. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran 2 materi bahasa Indonesia. Keragaman benda di sekitar. Di sini ada cerita membuat istana pasir. Istana pasir merupakan permainan menggunakan pasir. Selain pasir dibutuhkan juga air. Air berfungsi untuk memadatkan pasir. Pasir akan lebih mudah dibentuk. Guna membuat sebuah istana digunakan cetakan. Cetakan tersebut bisa berupa ember atau wadah lain. Caranya dengan memasukkan pasir basah ke dalam cetakan. Lalu padatkan pasir menggunakan sekop. Keluarkan pasir yang sudah dicetak dari wadah. Kemudian tambahkan bendera mainan agar mainan terlihat menarik. Nah ini contoh ya dari kerajinan dari pasir. Selanjutnya kita masuk pada materi PJOK gerak menekuk lutut. Perhatikan gambar gerakan menekuk lutut di samping. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. 1. Berdiri tegak. 2. Kedua tangan lurus ke depan. 3. Tekuk lutut dengan cara berjongkok perlahan. Dan 4. Kembali ke posisi semula. Selanjutnya kita masuk pada materi PPKN aturan di pantai. Pantai merupakan tempat wisata. Setiap orang boleh datang ke pantai. Namun ada aturan harus ditaati. Nah, aturan tersebut dibuat demi kenyamanan bersama. Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran 3. Benda di sekitar kita banyak fungsinya. Salah satunya mainan dari kayu yang biasa kita sebut dengan jungkat-jungkit. Benda ini dapat dimainkan oleh 2 anak atau lebih. Bentuk benda ini panjang dan ramping. Jungkat-jungkit sering ada di taman bermain. Ini contohnya ya. Selanjutnya kita masuk materi bahasa Indonesia keragaman benda di taman. Sini ada cerita berkreasi ke taman kota. Lina mengajak teman-temannya ke taman kota. Kebetulan taman kota tidak jauh dari rumah Lina. Sebelum pergi, Lina meminta izin kepada ibu. Ibu berpesan agar Lina harus hati-hati dan tetap mematuhi aturan di taman kota. Di taman kota terdapat banyak permainan. Ada ayunan, kursi goyang, jungkat-jungkit, dan lain-lain. Di taman kota, Lina dapat menikmati udara segar. Lina juga membeli berbagai jenis jajanan. Lina berolahraga mengelilingi taman. Lina dan teman-teman merasa gembira. Selanjutnya kita masuk pada materi matematika pembagian 2 bilangan. Ada 60 anak bermain ke taman.
Mereka dibagi menjadi 6 kelompok. Hanya ada 5 permainan di tampan. Berapa anak yang dapat memainkan satu permainan tiap kelompok? Nah, diketahui tadi banyak anaknya ada 60. Nah, dibagi menjadi 6 kelompok. Tiap kelompok memainkan 5 permainan. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jumlah anak pada tiap permainan. Nah, di sini dapat kita selesaikan dengan cara kita akan membuat kalimat matematikanya dulu. 60 dibagi 6 dibagi 5. Kita selesaikan satu-satu dulu. 60 dibagi 6 hasilnya 10. Nah, lalu kita bagikan 5 lagi yang di belakangnya. Berarti 10 dibagi 5. 10 bagi 5 hasilnya adalah 2. Nah, jadi ada 2 anak pada tiap permainan ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi SBDP membuat hiasan dari ranting pohon. Nah, di sini Bu akan bacakan teks cerita. Lina menemukan banyak ranting pohon yang jatuh. Ranting pohon merupakan bahan alami yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan. Karya hiasan dari bahan alami terdapat di alam bebas. Lina ingin membuat hiasan figura dari ranting pohon. Lina menyiapkan ranting, lem, kardus, dan gunting. Nah, selain figura, ranting pohon juga bisa dibuat berbagai macam aneka kerajinan seperti tempat pensil, jadi bunga. Nah, itu bisa dilihat contohnya ya. Nah, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa agar selalu belajar di rumah dengan rajin dan selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi aktivitas atau mobilitas. Ibu akhiri, selamat pagi dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.